Masya Allah, Alhamdulillah ada waktu dan ada uangnya pulang kampung lagi ke Desa Danau Baru berada di Kecamatan Rengat Barat. Perjalanan kami mulai dari Pekanbaru sampai ke kampung saya itu sekitar 4 jam dan ikuti perjalanan kami ya. Stay tune. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube Fitriani Handayani. Terima kasih ya Bun udah klik video ini. Nah, ini adalah perjalanan kami menuju kampung Danau Baru di Kecamatan Rengat Barat pada pukul 1:30-an menit gitu, sekitar jam 1:30 sore gitu ya. Nah, ini sambil makan, tadi nggak sempat untuk makan siang jadi nyuapin dek Ara sambil jalan gitu. Mampir dulu untuk beli oleh-oleh kesukaan bapak sih, ini kue BK Ambon ya. Nah, kebetulan ini lihat ada BK Ambon, ya udah kita beli. Rasanya tuh enak banget ya, aroma daun jeruk, serai kayak gitu. Dan ini ukuran 20 x 20 gitu, 60.000. Dan kita pun melanjutkan perjalanan pelan-pelan karena kita ibaratnya mobil sendiri, apa sih yang mau dikejar gitu kan, pelan-pelan. Kalau rasanya nggak bisa motong ya nggak motong, kalau rasanya udah aman baru deh tancap gas kayak gitu Bun. Kita biasanya mengambil jalan pintas untuk lebih cepat sampai ya. Kita nggak melewati jalan raya yang padat, kita lewat belakang ini namanya ya. Dan suasananya lagi terik, cerah, panas ya. Kalau jalan siang-siang kayak gini tuh rasanya panas banget. Suhu sekitar 30 derajat Celcius gitu. Langit cerah. Suasana pemandangannya seperti ini, gimana Bun? Terasa ikut dalam perjalanan kami apa enggak? Jadi video kali ini tuh memang benar-benar full perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Desa Danau Baru, tepatnya sekitar 3,5 atau 4 jam kalau nggak macet ya. Mudah-mudahan nggak ada macet yang kita temui selama perjalanan. Jadi kalau di jalan ini biasanya saya itu duduk di samping Pak Sopir untuk menemani Pak suami ya. Pak suami sopir saya. Sopir pribadi Pak suami gitu ya. Jadi ajakin ngobrol biar nggak ngantuk. Kalau ada minum ya disuguhi gitu ya. Ada makanan disuapin. Nah kayak gini Pak suami itu dia sangat hati-hati kalau untuk memotong ya. Maklum bukan supir Medan. Kalau istilah kami supir Medan itu istilah sangat berani, menanjak pun mau nikung gitu kan, sedang dempet-dempet pun bisa nikung, atau sedang macet mau-maunya nikung atau nerobos kayak gitu ya. Nah kalau Pak suami istilahnya banyak pertimbangannya gitu, motong nggak nih ya, motong nggak ya kayak gitu. Kalau rasa dia nggak siap ya nggak motong kayak gitu. Nah kalau udah ketemu jalan yang enak, nggak ada yang lawan di depan, nah bisalah tancap gas ya. Alhamdulillah sepanjang jalan kami tidak ada menemui kendala. Tutup jalan gitu cuman satu ya, dekat Simpang Maredan itu masih. Itu pun nggak lama sih, nggak nyampe 5 menit kita udah kembali jalan. Kalau siang-siang kayak gini kita berangkat, biasanya itu anak-anak nggak mau tidur sih karena suasananya panas gitu ya. Ke dalam mobil juga rasanya hawanya tuh panas. Jadi pada duduk terjaga gitu. Tapi kalau malam sebentar aja udah tidur lah tuh. Sebab dingin ya. Itu yang membuat enak jalan malam itu. Satu, kita udah selesai ibadah rasanya plong gitu ya. Terus lagi jalanan dingin, AC kita nggak terlalu besarin, suhunya udah dingin. Terus ban katanya awet karena aspalnya dingin gitu ya. Pokoknya enak sih perjalanan malam daripada siang. Sejuk, relax lah pokoknya.
Gimana Bun? Suka jalan malam apa siang kayak gini? Ini sengaja pulangnya tuh nunggu anak-anak pulang sekolah dulu. Dan targetnya juga adalah pasar ya. Jadi kalau Jumat malam Sabtu itu ada pasar depan rumah Bapak. Jadi anak-anak senang tuh jajan, ada aja yang mau dibelinya, entah beli sate, entah beli buah-buah, pokoknya kayak gitulah. Jadi kalau pulang tuh memang benar-benar dicarinya betul hari pasar ya. Misal Kamis atau Jumat. Kalau udah Sabtu tak enak lagi tuh katanya. Jauh lagi ke malam pasar kan. Nah itulah target anak-anak. Dan kita sekarang udah sampai di Pangkalan Kerinci ya. Kita lewat belakang, lewat perkantoran. Jalan motong lah pokoknya. Tapi kalau masih pakai jalan yang lama melewati kota Kerincinya, nah itu jadi agak jauh. Terus sekarang jalannya udah agak sunyi, dilewati untuk bus-bus gede gitu ya, atau mobil-mobil kayu balak. Nah mereka masih lewat sana, sedangkan mobil-mobil tambang, mobil pribadi ya lewatnya jalan motong tadi itu, cepat nyampenya. Jadi Pekanbaru sampai ke Pangkalan Kerinci ini lebih kurang 1 sampai 1,5 jam gitu ya. Sisa 2,5 jam lagi untuk sampai ke kampung. Suasana di jalan lumayan rame rasanya ya, nggak sepi banget. Untuk motong pun agak sulit, apalagi kalau udah ketemu yang berjejer gitu, mobil tangki misalnya berjejer kayak gitu, no susah lah tuh motong ya. Pas ketemu jalan yang sepi baru deh kita tancap gas untuk mempersingkat waktu juga. Pernah sih paling lama gitu 5 jam, kadang macet ya, ada buka tutup jalan, perbaikan jalan, nah itu bisa sampai 6 jam ya. Sampai bosan di jalan. Kok jauh banget lah Rengat, padahal dalam bayangan cuma 3,5 jam tembus katanya gitu ya. Ada kok yang bilang 3 jam tembus, tapi kami belum pernah 3 jam, 4 jam terus. Jadi kalau berangkat siang sampai ke kampung itu kita singgah sekali ya untuk sholat asar. Kalau berangkat pagi itu nggak ada singgah-singgah. Kita sampai ke Pekanbaru belum zuhur juga kan. Dan kita udah sampai di Sorek 1 ya. Di Sorek 1 ini ada pohon beringin yang nggak bisa ditebang katanya, udah berubah jadi fosil. Tapi saya lupa videoinnya. Pas pulang saya lihat, tapi saya lupa juga memvideoinnya. Katanya itu nggak bisa diganggu gugat ya. Pohonnya udah mengeras. Pohon beringinnya cuman jadi tempat duduk di bawahnya gitu. Coba deh cari di Google atau di YouTube, kayaknya ada deh yang bahas itu. Pohon beringin yang ada di Sorek 1 yang tak bisa ditebang. Kayunya itu memang benar-benar udah kayak batu. Udah membatu ya. Udah jadi fosil dia. Dia berada di pinggir jalan gitu. Biasanya sih banyak yang duduk-duduk sana, tukang ojek, tukang becak kayak gitu. Jadi Sorek ini ada 2, Sorek 1 sama Sorek 2 gitu. Tapi nggak tertulis sih kayaknya Sorek 2-nya. Sorek 1-nya tertulis. Yang kita lewati ini kayaknya pemukiman yang padatnya gitu. Apa ada pasarnya gitulah. Banyak toko-toko besar. Sambil jalan kita sambil cari masjid untuk kita singgah karena hampir memasuki waktu asar ya. Biasanya memang tempat singgahnya ya di sore ini, baik itu dari Rengat ke Pekanbaru ataupun Pekanbaru ke Rengat, pas jatuhnya ya di sore inilah tempat kami sholat biasanya. Masjidnya berada di sisi kanan jalan. Tapi kalau dari Rengat ke Pekanbaru dia berada di sebelah kiri lah jatuhnya ya. Nggak perlu muter. Sayangnya saya lupa videoin pohon beringin tadi itu ya. Pengen kasih lihat. Asli pohonnya sebelah itu udah kayak keras, membatu. Sebelahnya lagi masih rindang.
pohon jai-jai, kami bilang pohon beringin gitulah. Dulu banyak akar-akarnya menjuntai ke bawah, sekarang enggak. Kayaknya mulai dibersihin. Dan alhamdulillah kita nemu masjid yang kita untuk singgahi tempat sholat asar kali ini ya. Siap sholat Papa? Iya. Daerah lagi demam Bu. Panas lagi badannya? Udah minum obat. Abang makan apa tuh Bang? Kue. Kue. Apa aja boleh. Tinggal nunggu kakak. Kakak masih sholat. Perjalanan kami lanjutkan, sudah jam 16 lewat ya. 4:30 sore gitu. Dan kebetulan kita berangkat berlima, lengkap ya kali ini formasinya. Ada Kak Dela, Bang Alpran, Dek Ara, saya dan Pak suami. Jadi pas ya berlima, jadi nggak nanya-nanya lagi. Bun kok Kak Dela nggak ikut Bun? Bun kenapa Kak Dela jarang ikut Bun? Kak Dela itu mut-mutan, kalau dia pengen ikut ya ikut, kalau nggak ya nggak. Dia mau tinggal sendirian di rumah, nggak ada takut-takutnya. Udah saya bilang, ih nggak takut di rumah sendiri. Enggak lah katanya. Kayak lebih nyaman gitu di rumah sendiri. Tapi kalau udah nyampe kampung dia nampaknya happy-happy aja ya. Gak ada kendala. Dan ini Kak Dela yang videoin dari belakang. Tengoklah diusilinnya adeknya. Kalau di arah dia di belakang sekali bisa tidur Bun. Kami bentang yang belakangnya tuh kasih kasur tipis gitu ya. Jadi kapan dia ngantuk dia pindah ke belakang tiduran. Kebetulan pula hari ini tuh dia pulang sekolah. Udah semangat dari kemarin, nggak ada masalah nampaknya. Pagi berangkat sekolah, tahu-tahu pulang panas badannya. Saya kasih sirup turun panas gitu. Alhamdulillah agak mendingan, di sepanjang jalan udah membaik ya. Daerah kalau demam gitu cuman saya kasih obat turun panas sama minum yang banyak gitu. Dan kita sekarang udah sampai di Ukui. Ukui ini banyak teman-teman saya dulu ya waktu sekolah Semea. Tuh banyak yang dari Ukui, orang-orang Jawa sih biasanya. Dari mana? Ukui. Ukui. Banyak orang Jawa, Tran biasanya sini ya, kebun-kebun sawit. Siapa yang udah pernah ke Ukui atau ada orang Ukui di sini, coba komen di bawah. Siapa tahu ada teman-teman saya juga yang semasa sekolah dulu yang nonton video ini ya. Coba dong komen di bawah. Insya Allah saya masih sangat agak ingat nama-nama teman saya yang dari Ukui dulu ya. Beberapa masih ada dalam ingatan saya. Semoga aja lah ya ada yang komen. Terus lagi ada saya cari teman saya satu sampai sekarang belum saya ketemu. Udah kangen banget rasanya, namanya Poni Setiawati. Dia anak Taruna dulu dia. SMK Taruna, kuliah sama dengan saya. Masya Allah, rindu banget. Kapan-kapan saya akan cari dan kita mau ke kampungnya. Saya tahu kampungnya. Saya mau cari kepala desanya atau RT RW-nya. Saya mau nanyain ada nggak nama ini di sini gitu ya. Udah kangen. Masya Allah ya Bun. Semoga lah suatu saat dengan saya memakai nama asli Fitriani Handayani, ada teman-teman yang juga kangen sama saya, dia nyari saya di media sosial, entah itu di Instagram, YouTube, TikTok, Snack Video, Shopee Video, ketemu sama saya ya, Fitriani Handayani. Semoga lah ada jalan untuk bisa ketemu, menjalin silaturahmi lagi sama teman-teman sekolah dulu atau teman sekolah kuliah. Insya Allah ya Bun. Dan kita udah hampir dekat nih. Lebih kurang tinggal 1 jam perjalanan, nggak nyampe lah ya. Kita bakalan sampai ke Desa Danau Baru. Jalannya kalau di lintas timur ini Bun, tepatnya dari Pekanbaru ke kampung saya itu jalannya tuh banyak lurus. Palingan turun naik bukit gitu. Dan kita mau isi bahan bakar dulu biar nanti di kampung enak ya,
nggak mikirin BBM lagi. Kita mau isi Pertalite dulu. Ada bus PMH juga nih. PMH itu apa ya? Kemana beloknya tuh? Sudah pukul 5:30 sore. Kita belum nyampe kampung. Sekitar 1 jam nggak nyampe ya bun. Bakal nyampe. Kalau jalan ke kampung saya ini dia sedikit lurus, terus turun naik. Tapi kalau jalan ke kampung Pak Suami, Sumbar, Sumatera Barat, nah itu dia berkelok. Belok kiri, belok kanan gitu ya, nikungnya. Dan inilah gunanya tulisan di belakang mobil truk gitu. Untuk kita kembali fokus, nggak ngantuk. Baca-baca apa yang ada tulisannya di belakang truk ini ya. Asap jadi saksi, aspal jadi bukti, atas apa tadi tuh? Telat bacanya. Jadi itulah gunanya tulisan yang ada di belakang-belakang mobil itu ya, untuk fokus membacanya. Saya tahu itu juga dulu dari bos waktu saya kerja. Dia nanya, apa gunanya tulisan yang ada di belakang mobil? Dan beliau ngasih tahu itu gunanya. Jadi kita beberapa hari lagi, boleh dikatakan 2 hari lagi kita masukin Ramadan ya bun. Dan ini pulang memang juga untuk sungkem ke orang tua, keluarga, sekalian nyekar ke kuburan almarhum mak. Insya Allah ya. Semoga kita sehat, lancar rezeki dan lancar ibadah untuk memasuki Ramadan ini ya bun. Makin menyibukkan diri untuk beribadah, insya Allah yang makin baik dari tahun-tahun sebelumnya ya bun, insya Allah. Persiapan apa aja nih yang udah disiapkan bun? Tentunya banyak hal yang udah kita persiapkan ya bun. Mulai dari sholat tobat, perbanyak sholat sunat, membaca Al-Quran tentunya ya bun. Tarawih nanti kita udah siapkan tenaga ya. Udah latihan dari 2 bulan ini. Insya Allah di Ramadan kita bisa berlari. Amin. Nah ini kita udah sampai Liri. Liri ini banyak tambang minyak ya. Yang kerja di Liri ini biasanya wong sugih gitu. Kalau udah bilang Liri udah tercium aroma duitnya bun. Katanya gitu sih dulu waktu sekolah. Dari mana Liri? Oh ini orang kaya kayak gitu ya. Sementara orang luar Riau kalau tahu orang Riau, oh dia udah mikirnya orang kaya nih, orang minyak nih kata. Pikirnya semua kali ya. PMH tak mau kalah, nggak mau dipotong, dia yang motong duluan. Saya udah mulai seneng nih lihat-lihat mobil bus gede kayak gini bun. Ada rencana pengen jalan-jalan entah ke Jakarta naik bus kayak gitu ya. Pengen ngerasain naik bus sama Pak Suami gitu, atau sama anak-anak mungkin belum sanggup lah ya. Paling sama Pak Suami gitu, naik bus dari Pekanbaru ke Jakarta berapa hari sih gitu. Rasanya kayak apa sih kayak gitu ya. Atau ke Aceh atau kemana lah pokoknya pengen nyobain naik mobil besar kayak gini. Ada Raffi, ada Pohandoyo, ada Lorena, banyak kayaknya. Ayo bun, rekomendasiin naik bus yang mana yang paling nyaman, harganya terjangkau. Emak-emak gitu ya pengennya yang murah, berkualitas. Ini jembatan Naka namanya kalau dulu ya di kampung saya bilangnya jembatan Naka. Jambatannya tuh panjang melintasi Kuantan kami gitu bun. Jadi dia tuh agak panjang ya di jembatan Naka katanya.
Dan ada mitos-mitosnya juga dulu tuh, pembangunannya itu mengorbankan ibu hamil gitu katanya untuk ditanam sana. Tapi wallahu alam, nggak tahu juga lah, saya masih kecil. Cuman dengar isu-isunya, suara sumbang kayak gitu sih bilangnya. Nanti ada musimnya culik anak katanya untuk korban tumbal kayak gitu. Nggak ngerti juga. Entah benar atau enggak ya, wallahu alam. Ya walaupun kita tahu dunia gaib tuh ada ya bun. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tuh matahari udah turun. Cantik banget mataharinya. Kebetulan lagi cerah langit ya bun, bisa saya videoin. Syukur nggak hujan. Hujan juga sih. Makanya kaca depan mobil ini udah mulai jorok ya. Karena ketemu hujan, ketemu lagi debu. Udah deh. Jadi bedakan mobilnya. Pokok kalau pulang kampung nggak pernah bersih mobilnya. Selalu cemong pakai bedak. Udah dibersih-bersihin juga dari Pekanbaru nyampe ke kampung, ya udah butek lagi. Karena kan pasti ketemu hujan kayak gitu ha. Hujan rintik-rintik terus debunya nempel lagi. Kalau mau hujan lebat sekalian bisa bersih mobilnya. Itu mobil bawa sapi loh di dalamnya. Tuh lihat, ada sapi gede pula. Mau bawa kemana ya itu ya? Ternak sapi enak kayaknya bun. Menjanjikan. Cuman kalau di kota tempat saya nggak bisa mau ternak sapi, cari rumputnya susah. Kalau di kampung ya banyak rumput ya kan. Cuman cari orang yang mau pelihara ini tuh susah-susah gampang ya. Alhamdulillah saya ketemu orang yang mau pelihara sapi saya ya bun. Bagi 2 gitu hasilnya, sekarang anaknya udah 2. Hitungannya 1 seorang. Dan inilah rumah makan kebanggaan kami dulu ya, Omega. Tapi udah tutup sih. Udah bangkrut. Masakannya dulu enak banget. Terkenal. Beli nasi ramas di Omega gitu. Sekarang udah tutup ya bun. Tinggal 1 lagi di Dharma Seraya. Dan kita udah sampai deh di simpang Kota Lama. Untuk menuju ke kampung saya. Jadi kita bukan di jalan lintas timur lagi ya. Ini udah mulai masuk ke pelosok. Jalanannya membosankan karena pada rusak. Mobil batu, mobil pasir lewat sini. Itulah mungkin jalannya cepat banget rusak ya. Kalau mulus saja jalannya 10 menit sampai 15 menit udah nyampe ke kampung saya. Tapi karena jalannya rusak, berlubang-lubang, jadi lama nyampe. Bisa sampai 30 menit di jalan ini aja. Ini PLN ya bun. PLN-nya untuk untuk mengaliri listrik ke desa kami. Disinilah PLN-nya. Kita bakalan mulai masuk ke jalan yang berlubang-lubang. Mulai deh kecepatannya itu dikurangi ya. Karena memang nggak bisa laju. Jalannya yang jelek. Bukan nggak sering diperbaiki, tapi ya rusak lagi. Kayak gambut gitu tanahnya ya. Padahal di sini tanah kuning loh. Tetap aja gampang rusak jalanannya. Tuh lihat. Sampai udah hilang aspalnya ya kan. Berlubang-lubang. Becek. Pokoknya mobil tak ada bersihnya. Jadi cemong-cemong. Ini mumpung sepi saya berani keluarin HP ya bun buat videoin jalan. Nah ini dulu paritnya kecil loh tempat cuci-cuci motor. Sekarang kok jadi lebar ya. Kalau di Pekanbaru ini udah jadi objek wisata tuh. Dipasang ampang kan biar airnya jadi makin besar. Datang nanti orang tuh mandi-mandi. Bayar masuknya. Di sini kok enggak dibikin ya, padahal ada aliran air, sungai kecil gitu. Bisa loh jadi objek wisata ya kan. Dibenerin, diampang biar airnya tuh jadi besar.
Kalau di Pekanbaru lah jadi tempat cari duit itu, jadi cuan. Ya kan Bun ya? Maklum di Pekanbaru itu banyaknya mall, bukannya tempat wisata ya, melainkan mall. Kalau orang ke Pekanbaru yang mau dilihat ya mall. Kalau ke desa iyalah ya, banyak yang mau dilihat. Pohonan hijau, hamparan rumput, sungai, ada kuantan, banyak hewan-hewan ternak. Siapa kemarin tuh yang bilang enak hidup di desa gitu. Suasananya sejuk, penduduknya ramah tamah. Bener apa enggak Bun? Coba komen di bawah. Asli enggak tuh ungkapan seperti itu? Saya pikir sih enggak. Karena kenyataannya hidup di desa itu, kalau ada kasus dari ujung kampung sampai ke pangkal kampung tahu pokoknya. Kalau beda sama di kota, cuek-cuek kan. Siapa lu siapa gua kalau di kota. Bisa-bisanya tetangga sebelah ada kasus, nggak tahu. Kayak gitulah kalau di kota ya. Jadi nggak bener kan Bun ya, di desa itu hidupnya enak, tentram, damai. Benar, ada benernya, tentram, damai kalau nggak ada masalah ya. Karena suasananya adem, sunyi, sepi, hijau, enak pokoknya. Kalau untuk liburan sementara enak ke desa, ke kampung. Ini pasar kota lama yang udah lama ditinggalkan ya, udah pindah lokasi. Dulu sini adalah tempat ngumpulnya orang kampung. Beberapa kampung disitulah belanjanya dulu ya, pasar kota lama. Tuh jalannya. Pokoknya berlobang-lobang, berlumpur, liat, becek. Namanya jalan apa desa ya Bun? Banyak mobil-mobil angkat batu, mobil angkat pasir ke sini. Ngambil dari dalam ya. Kalau nggak gitu penduduknya juga nggak dapat kerjaan, nanti nggak dapat rezeki. Kalau nggak dari penghasilan dari batu, pasir, sawit, karet. Ya tinggal kebijakan kepala desa masing-masing desa lagi nih untuk memperjuangkan bangun jalannya nih ya. Minta sama bupatinya. Saya seumur umur belum pernah masuk ke ini Bun, ke makam sini. Kompleks permakam sini ada makam lipat 7, makam berantai, nggak tahu saya. Waktu kecil sampai sekarang nggak pernah masuk. Entah kenapa nggak ada yang bawa juga sih. Sekarang malah belum ada waktu untuk ke sana. Bukan apa-apa. Kata orang sih angker dulu ya. Dan ini Danau Menduyan. Kalau lagi hari besar rame ya yang berkunjung ke sana. Danau Menduyan itu maksudnya menduyun-duyun orang datang gitu. Rame. Dan ini lumayan lah jalannya mulus, bisa melaju kita ya. Tapi kalau banjir sepanjang jalan ini tergenang air ya Bun. Ingat zaman dulu waktu kecil, kalau mau lewat ke sini tuh kita harus naik sampan gede, sampan tambang gitu untuk sampai ke rumah-rumah. Para pelantik ikan pun harus naik sampan gede itu untuk sampai ke jembatan tadi itu ya Bun, ke Danau Menduyan tadi itu. Bayangkanlah kalau banjir susahnya lewat. Dan kita belok kanan menuju kampung saya, desa Danau Baru. Kalau ke kiri ke Alang Kepayang, kalau lurus ke Kuantan, nyebur. Kita mulai deh masuk ke jalan yang berlubang-lubang lagi. Dulu sih bagus jalannya, enak. Sebentar aja nyampe ke rumah. Sekarang lama banget rasanya. Jadi jalan ini kita bakal melewati rumah Mak Uwo, rumah Mak Anjang, kakak saya ya 2.
Di sinilah mereka tinggal. Jadi kita ketemu rumah Mak Wo, rumah Mak Anjang dulu, baru sampai ke rumah Bapak. Suasana lagi banjir ini nampaknya. Mulai naik air. Tapi belum sampai ke atas jalan ya. Mudah-mudahan saya pulang ini nggak sampai banjir besar lah. Lagian udah lama katanya nggak banjir di sini. Kalau banjir, udahlah deras ini air melewati sini ya. Ini kebetulan nggak cepat naik airnya, pelan gitu. Berarti bakalan cepat surut juga nih. Lumayan udah rame ya penduduk sini, udah ada yang bangun-bangun rumah. Mungkin karena udah jarang banjir, udah pada mau bikin rumah di sini. Kalau banjir memang daerah sini duluan yang terendam, daerah hulu sini ya. Sampai dekat rumah saya itu. Nah, itu rawan banjir itu. Tapi daerah hilir sana, alhamdulillah mereka agak tinggi, jadi nggak gampang banjir. Makanya rumah lebih padat daerah hilir sana daripada daerah hulu sini. Itu rumahnya cantik ya, udah dibangun rumah Pak Mu. Dan alhamdulillah kita udah nyampe nih di Desa Danau Baru, tepatnya di Kecamatan Rengat Barat ya. Dilintasi Kuantan. Batang Kuantan. Nah, siapa yang tahu Taluk Kuantan? Nah, ini juga adalah aliran dari Taluk Kuantan ya. Jadi kalau banjir dulu di Taluk Kuantan, baru kami ikutan banjir. Limpahan dari Taluk Kuantan. Dan ini udah mepet sungai banget. Nunggu dana turun dari pemerintah untuk pengedaman berikutnya ya. Sementara ini baru 100 meter yang didam. Dan kita dibantuin parkir sama Pak Ote, abang saya nih. Ya, kita mau parkir dulu lewat sini karena udah banyak mobil di depan rumah saya ya. Jadi kita lewat pintas sini. Dan kita nyampe deh. Oke, jadi kita udah sampai di Pasar Danau Baru Rengat. Kita mau salam sama Bapak. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you, bye-bye.